Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, menunda berarti menolak. Orang yang masih mencari kebahagiaan dari dunia ini, saudara, tidak akan bisa setia kepada Allah. Mereka menjadikan dirinya musuh Allah. Dengan demikian mereka tidak mungkin dapat hidup dalam perdamaian dengan Allah. Orang percaya yang berhenti mencari kebahagiaan dari dunia akan sangat giat mencari kebahagiaan hanya dari Tuhan. Orang yang berhenti mencari kesenangan dari dunia pasti mengarahkan hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Allah. Ia akan berusaha agar segala sesuatu yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Langkah hidup seperti itu juga akan sangat membahagiakan dirinya sendiri. Saudaraku, menjadi kesukaan hati Allah berdamai dengan orang-orang seperti ini. Memang manusia diciptakan hanya untuk Allah, yaitu untuk kesukaan dan kesenangan hatinya. Suka tidak suka, memang kita diciptakan untuk itu, saudaraku, menyenangkan hati Allah. Dan menjadi kesukaan hati Allah, artinya menjadi kesukaan hati Allah harus menjadi satu-satunya kebahagiaan yang kita miliki. Dengan demikian, saudaraku, tidak mungkin orang percaya bisa hidup wajar. Sebab kita harus teosentris atau berpusat kepada Allah. Sementara manusia pada umumnya adalah egosentris, berpusat pada diri sendiri. Dalam Roma pasal 5 ayat 10 tertulis demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dengan darah Yesus kita dibenarkan di hadapan Allah. Ia menerima kita tanpa melihat keadaan kita. Tetapi tidak berhenti di situ, Allah mau mengubah kita. Itulah sebabnya Ia memberikan Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Allah mengerjakan segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan menggarap kita. Mengerjakan kesempurnaan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus memenuhi firman Tuhan yang mengatakan, berilah dirimu diperdamaikan oleh Allah. Be reconciled to God. Kita harus melihat dua aspek atau dua pihak, saudaraku, dalam rekonsiliasi ini. Yang pertama dari pihak Allah yang menyediakan rekonsiliasi atau sarana rekonsiliasi itu, yaitu darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan dan penggarapannya. Kedua dari pihak kita harus bersedia hidup dalam penggarapan Allah agar kita dapat berkeadaan bisa berdamai dengan Allah. Saudaraku sekalian, ada banyak orang berpikir bahwa darah Yesus sudah menudungi sehingga Allah menerima kita dan membiarkan apapun keadaan kita sampai nanti ke surga. Nah, ada orang berpikir begitu. Bahwa darah Yesus sudah menudungi kita sehingga Allah menerima kita dan terus membiarkan apapun keadaan kita sampai nanti ke surga. Yang penting darah Yesus telah membungkus. Ini pandangan yang salah. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Di dalam amanat agung ini, agar menjadikan semua bangsa muridnya, terdapat proses supaya batiniah orang percaya diubah. Dengan batiniah orang percaya diubah, maka bisa berrekonsiliasi dengan Allah. Bisa jun, klop atau krek dengan Allah. Bisa jun, klop atau krek dengan Allah. Sebagai ilustrasi, karena orang tua sangat sayang kepada anak-anaknya, sewaktu anak-anaknya masih kecil, biarpun anak tersebut mengompol atau nakal, orang tua tidak akan memperhitungkannya.
artinya membiarkan saja. Dan artinya bukan membiarkan tidak dirawat, tetapi orang tua tidak memperhitungkannya, tidak membuat orang tua marah, tidak membuat orang tua merasa direpotkan. Ya, tidak masalah karena masih kecil kok. Tetapi orang tua tidak ingin anaknya terus-menerus kekanak-kanakan. Anak harus bertumbuh dewasa, memiliki kedewasaan seperti orang tua dan bisa klop, jun, atau krek dengan orang tua. Oleh sebab itu agenda hidup kita satu-satunya hanya bergumul untuk dapat semakin sempurna serupa dengan Yesus. Sebab hanya dengan keadaan itu kita bisa berdamai dengan Allah, saudaraku. Ya. Pertanyaan penting yang harus kita perkarakan saat ini adalah, apakah kita telah sungguh-sungguh diperdamaikan dengan Allah? Banyak orang Kristen merasa sudah berdamai dengan Allah, padahal sebenarnya belum. Betapa mengerikan kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan belum diperdamaikan dengan Allah, sementara dia merasa sudah berdamai dengan Allah. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak berpikir bahwa selalu masih ada waktu untuk berdamai dengan Allah, sehingga ada kecenderungan menunda proses berdamai dengan Allah tersebut. Kita harus berpikir, saudaraku, bahwa tidak akan ada waktu lagi untuk berdamai dengan Allah. Menunda itu bisa berarti menolak. Mendelay itu bisa menjadi mengcancel, saudara. Allah pasti memberi peringatan untuk berdamai dengan dia. Tetapi kenyataannya banyak orang tidak memperhatikan, tidak memperdulikan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan. Pandemi COVID-19 ini bisa menjadi peringatan, saudara. Peringatan yang jelas, yang tegas, yang keras. Dan kita disadarkan betapa rentannya manusia itu. Manusia membutuhkan tangan kuat yang dapat melindungi dirinya. Dan hanya tangan Allah yang dapat melindungi manusia, baik di dunia hari ini maupun di dunia yang akan datang. Oleh sebab itu kita harus memiliki perdamaian dengan Allah. Hidup dalam perdamaian yang benar dengan Allah akan mengantar kita, saudara, ke langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab hidup yang sesungguhnya itu nanti di langit baru dan bumi yang baru, kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan di sana, saudara. Oleh sebab itu kita harus dalam suasana berkemas-kemas untuk pulang ke surga. Orang yang berkemas-kemas pasti selalu berusaha menunjukkan keseriusannya dengan Allah. Hal tersebut dilakukan untuk hidup dalam perdamaian dengan Allah. Saudaraku, seharusnya manusia tidak menunggu hari tua baru mau berkemas-kemas dengan melakukan perdamaian dengan Allah. Jangan menunggu hari tua baru bertobat dan sungguh-sungguh mau mengikut Yesus. Ya, mestinya sedini mungkin. Ya, secepat-cepatnya kita berdamai dengan Allah. Siapapun kita dan berapapun usia kita, kita harus sungguh-sungguh berkemas-kemas sejak dini. Sebab kita tidak tahu kapan jantung kita berhenti berdetak, kapan nadi kita berhenti berdenyut. Mari saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.